Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa H-2 menjelang laga pekan ke-14 antara Barito Putra menghadapi Persib Bandung, teman-teman, di Stadion Bantul ya. Nah, ini juga menjadi satu hal mandatori yang harus saya sampaikan, bahwa teman-teman Bobotoh dilarang datang ke stadion. Jadi ini juga sudah ada resmi dari manajemen Persib untuk himbauannya, sekali lagi dipenuhi itu laga kandang, teman-teman, ya jangan laga tandang gitu ya, karena masih sesuai dengan regulasi dari PT LIB dan PSSI juga, bahwa di musim ini belum boleh untuk supporter tim tamu datang mendampingi timnya gitu ya ketika bertandang, teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan atau beberapa kejadian buruk kemarin yang mana merugikan diri sendiri juga dan ya merugikan tim Persib tentu saja, teman-teman, kalau memang sampai terkena denda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya berjalan baik karena Persib juga sedang ada di tren positif dan ya tidak dimanfaatkan oleh segelintir teman-teman supporter lah yang memang mencoreng nama baik Persib, teman-teman gitu ya. Lalu juga selain H-2 laga pekan ke-14, ada juga H-3 untuk pembukaan daripada bursa transfer paruh kedua, teman-teman. Jadi akan resmi dibuka 19 Desember. Sekali lagi PT LIB akan membuka secara resmi untuk bursa transfer putaran kedua itu 19 Desember hingga 15 Januari 2025, teman-teman. Nah, ini juga menjadi satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh tim di Liga 1, tidak termasuk juga Persib Bandung gitu ya. Di situ juga Persib Bandung sudah ya setidaknya ada katanya beberapa list nama yang memang ya sudah diajukan ke Bojan Hodak, teman-teman. Nah, ini juga sebelum kemarin sempat riuh gitu ya di media sosial bahwa katanya ada salah seorang mantan yang akan dikembalikan yang kemarin ada di Malut United gitu. Nah, ini juga sempat saya bahas sebetulnya beberapa hari yang lalu justru, teman-teman, sebelum viral, yang mana saya bilang ya kalau untuk list nama memang sudah ada dan adanya yang saya tahu adalah lokal gitu. Nah, mungkin ya sekarang sudah mulai ke up ke media gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya ya gimana ya, kalau memang dibilang belum waktunya membahas bursa transfer, tapi ya sudah ada yang membahas. Jadi ya mau tidak mau kita sedikit demi sedikit dulu aja ya untuk membuka ke publik, teman-teman. Jadi kita coba luruskan terlebih dahulu mengenai ya satu fix pemain yang memang akan dipulangkan Bojan Hodak, Jalnando, itu sudah resmi, sudah fix dan bisa bermain di putaran kedua gitu ya bulan Januari mendatang. Nah, lalu untuk yang nama yang kedua, katanya kan kemarin juga Wahaji atau ya bos Persib ini memang selalu belak-belakan lah gitu ya. Jadi mengatakan bahwa ya Freds Butuan katanya sudah 70% akan kembali ke Persib Bandung, mudah-mudahan katanya, insya Allah. Nah, ini kan masih menyisakan 30%, teman-teman. Apakah memang ya akan di 100% kan atau bagaimana? Atau bagaimana dengan skemanya yang nanti akan diambil oleh Persib Bandung? Apakah peminjaman atau membeli langsung? Nah, ini juga kan masih belum jelas ke arah situ. Nah, ini akan kita perjelas pada saat ya nanti dibukanya bursa transfer saja. Jadi lebih enak ngomongnya kalau sekarang kan belum dibuka, sehingga ya masih tipis-tipis gitu infonya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba sambung saja mengenai Freds Butuan ini. Yang bisa saya spill adalah ya kalau manajemen dari manajemen Persib Bandung sendiri memang sudah ada list yang sudah dibuat jauh-jauh hari, teman-teman. Ini ya bisa dari sebulan yang lalu, bisa juga mungkin lebih dari itu, karena memang ada setiap pertandingan ada evaluasi, terlebih daripada ketika Persib gagal lanjut gitu ya di ACL 2, ini sudah akan ada evaluasi besar, teman-teman,
terutama mengenai pemain asing. Nah ini apakah list yang dibuat oleh manajemen Persib ini ada pemain lokal atau pemain asing? Nah jawabannya lebih banyak pemain lokal teman-teman, tapi siapanya nanti kita bahas di bursa transfer saja ketika sudah dibuka gitu ya. Nah ini juga ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih manajemen terlalu intervensi akan kebutuhan pemain di Persib Bandung gitu. Nah ini menjadi sebetulnya ada dua mata sisi yang harus kita lihat gitu ya, tidak hanya dari seorang supporter tapi ada dari sisi dari manajemen dan sisi dari pelatih juga teman-teman. Jadi memang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Yang penting yang pertama kita lihat dari supporter dulu saja, yang mana supporter selalu mengatakan ya harusnya kasih keleluasan pelatih dalam memilih pemain dan lain sebagainya. Namun dari kacamata manajemen ya budgetnya cuma segini loh gitu ya. Jadi pelatih juga ya mungkin mikir-mikir lagi, aduh saya pengennya pemain yang 10M katakanlah, tapi manajemen menyediakan budget yang cuma 3M. Nah itu kan harus ada win-win solution teman-teman, antara lain ya pelatih nyari pemain lain atau ada pemain yang disodorkan oleh manajemen, ini pemain yang 3M tapi bagus ya, kalau memang setuju atau di ACC mangga. Nah ini juga menjadi pilihan pelatih, yang mana dengan waktu yang singkat ya saya juga harus memutuskan pemain baru menurut pelatih gitu ya. Jadi ya mau tidak mau daripada capek-capek lagi nyari tidak sesuai lagi, ya udah mendingan yang ada, dan ya saya tinggal memoles saja karena ini pemain jadi teman-teman. Nah ini bocoran selanjutnya adalah, tenang saja belum masuk ke siapa-siapanya gitu ya, bocorannya adalah manajemen Persib itu mencari pemain yang sudah jadi gitu ya, tidak pemain yang baru-baru, walaupun Bojan ya mintanya kalau bisa pemain muda tapi bukan asli binaan Jawa Barat teman-teman, atau ya kalau memang ini pemain lokal bukan pemain yang asalnya dari Jabar lah gitu, karena cukup kesulitan menurut salah satu sumber gitu ya, Persib Bandung ingin memulangkan atau ingin mencari bibit yang asli Jawa Barat ini agak kesulitan teman-teman, entah itu dari mulai performa, skill atau macem-macem lah kriterianya, ini memang agak sulit katanya gitu ya, sehingga ya mau tidak mau harus membeli pemain jadi. Pemain jadi ya bisa dari mana saja asal daerahnya, yang penting lokal ya, ini kita ngomongin lokal ya teman-teman. Jadi lokal ini Persib Bandung akan mendatangkan ya pemain jadi, bukan pemain yang apa ya baru berkembang lah. Ini mungkin sedikit berbeda konsepnya. Kalau kita kan kalau jangka panjang maunya yang bibit muda gitu ya, tapi ya dengan tekanan dan juga dengan ekspektasi yang sudah berlebih di Persib Bandung, mau tidak mau ya harus mengorbankan mimpi jangka panjang. Jadi kalau Persib ya pasti membeli pemain jadi gitu ya, kalaupun ada pemain muda ya ngambilnya mungkin dari akademi atau dari ya kelompok usia Persib sendiri, dari tim satelit dan lain sebagainya, tapi ya itu juga sangat sulit. Bojan sendiri mengatakan ya sulit lah gitu ya untuk gapnya atau jaraknya antara pemain senior di Persib atau pemain Persib saat ini dengan pemain yang baru diambil dari akademi, itu sangat jauh perbedaan kualitasnya, sehingga ya wajar kalau memang tidak mendapat menit bermain karena ya sangat susah gitu ya. Nah ini balik lagi terakhir mengenai Fresh Butuan teman-teman, ya kalau Haji Umuh mengatakan 70% sudah akan kembali gitu ke Persib Bandung, apakah memang indikasi lain bisa menguatkan keterangan dari WHO? Nah ini ada teman-teman. Jadi kemarin pelatih daripada Malut United juga mengatakan bahwa Fresh Butuan itu memang bukan pilihan utama di Malut United, walaupun dia pemain bagus tapi dia harus lebih berkembang lagi katanya menurut Imran ya, pelatih dari Malut United ini. Jadi ya Fresh Butuan ini memang harus berkembang lagi di Malut United kalau mau masuk tim utama dia, karena ya itu dia ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria pemain yang diinginkan pelatih Imran gitu. Jadi ya mau tidak mau kemungkinan besar bisa jadi kalau Fresh ditarik lagi ke Persib Bandung. Nah ini ya ada hal-hal gejolak-gejolak sebelum
dibukanya bursa transfer teman-teman, tapi ya kita bahas lebih dalam lagi nanti saja gitu ya pada saat dibuka bursa transfer ya pada saatnya lah. Jadi sedikit demi sedikit boleh dari mulai sekarang gitu. Nah ini ya sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk skuad Persib Bandung, dan ingat teman-teman kalau bisa jangan melakukan away ke Bantul ya untuk mendukung Persib, bisa di rumah, bisa dengan keluarga nonton bareng dan lain sebagainya gitu. Dan ya mudah-mudahan lebih tertib lagi dan tidak terjadi hal-hal yang memang merugikan diri sendiri maupun klub nantinya, atau ya semua pihak lah gitu ya. Dan mudah-mudahan informasi hari ini bisa menjadi satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.